Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan One Bank Indonesia menggelar kegiatan seminar internasional dengan tema Green Development Strategy for the New Kalimantan di Galaxy Hotel Golden Tulip Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin, besokan Jumat 19 Agustus 2022. Kegiatan ini adalah sebagai upaya pengembangan kawasan hijau di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan One Bank Indonesia menggelar kegiatan seminar internasional dengan tema Green Development Strategy for the New Kalimantan di Galaxy Hotel Golden Tulip Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin, besokan Jumat 19 Agustus 2022. Kegiatan yang dihadiri secara daring Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Wan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Wan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo ini adalah sebagai upaya pengembangan kawasan hijau di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Indonesia dengan kepulauan yang terletak di Ring of Fire ini mengakibatkan Indonesia terekspos dengan risiko perubahan iklim yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Saat ini sendiri kalkulasi terhadap biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah per tahunnya. Biaya ini diperkirakan akan terus tumbuh secara eksponensial akibat semakin ekstrimnya cuaca di masa depan. Apabila ini kita tidak melakukan tambahan aksi mitigasi, maka biaya akibat cuaca ekstrim pada tahun 2050 mendatang diperkirakan dapat mencapai sekitar 40% dari PDB Indonesia. Tentunya kita perlu mengantisipasi permasalahan dan tantangan tersebut. Kalimantan sendiri perlu segera bersiap diri melakukan transformasi ekonomi dengan meningkatkan peran sektor-sektor potensial selain pertambangan melalui sebuah pendekatan yang lebih holistik, didukung dengan paradigma baru yang lebih ramah lingkungan. Tema ini sangat penting buat Indonesia dan khususnya Kalimantan yang kita dorong untuk melakukan transformasi ekonomi. Pak Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan yang jelas untuk pembangunan kita menuju pembangunan lebih hijau dan berorientasi pada lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks perubahan iklim, Indonesia memang sangat atau menjadi suatu negara yang penghasil emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Oleh karenanya, partisipasi Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Terkait hal ini, Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai dengan Paris Climate Agreement. Di sisi lain, dengan potensi cadangan EBT yang melimpah dan bervariasi, mulai dari tenaga hidro, panas bumi, berbagai bioenergi, matahari, angin, dan energi laut, diperkirakan pemanfaatan EBT sebagai sumber energi baru dapat mencapai 0,3% dari total potensi. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi daerah-daerah di Kalimantan yang selama ini bertumpu pada sektor pertambangan, terutama batu bara dalam pertumbuhan ekonominya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur dalam sambutannya menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendukung program revolusi hijau, sehingga diharapkan seminar internasional dan menghadirkan pembicara berkelas internasional bisa memberikan masukan untuk pengembangan pembangunan kawasan hijau di Kalimantan. Yang sudah menjadi komitmen pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel maju, makmur, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai gerbang ibu kota negara, berjalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai aktualisasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, kesejahteraan dan ketahanan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu perubahan iklim sungguh sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, air, dan energi itu sendiri. Berbagai belahan dunia, termasuk di bumi Kalimantan dan Indonesia,
merasakan cuaca yang tidak menentu sebagai bukti nyata dari perubahan iklim yang kita rasakan saat ini. Ketika musim hujan, curah hujan sangatlah tinggi. Sementara ketika musim kemarau, kita merasakan panas yang sangat ekstrim. Komitmen nyata kami bangun melalui visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu visi Kalsel Maju dan misi kelima, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat ketahanan bencana, yang telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah untuk mendukung rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah Waitakuni Prima TV di sela-sela seminar internasional membedakan Bank Indonesia sangat mendukung upaya untuk transisi ekonomi menjadi ekonomi hijau. Menurut Imam Subarkah, wilayah Kalimantan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan transisi tersebut, mengingat pertambangan batubara menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan. Seminar ini kami harapkan sebagai satu reminder buat kita semuanya, dan juga sharing pengalaman maupun sharing praktek-praktek terbaik yang sudah dilakukan di tempat lain, untuk kemudian bagaimana kita mentransformasi ekonomi kita yang memang awalnya berbasis pada sumber daya alam ke menjadi satu kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, gitu ya. Jadi dan ini akan dilakukan secara bertahapan ke depannya. Jadi ini adalah bagian dari kontribusi kami dari Bank Indonesia dan tentunya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kemudian secara bersama membangun ke depan untuk kegiatan ekonomi yang lebih sustain dan lebih ramah lingkungan. Jadi itu yang terkait dengan kegiatan seminar pada hari ini. Kegiatan ini diikuti pula akademisi University of California, Davis, Profesor Wing Theo, akademisi Colorado State University, Profesor Edward B. Barbier, akademisi Institut Pertanian Bogor, Profesor Ahmad Fauji, Kepala Departemen Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Enrico Haryanto, Asisten Deputi Bidang Investasi Strategis Kemenko Marves, Bimo Wijayanto, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan Aryadi Nur, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia.